Singkat cerita, 10 hari pun sudah berlalu, semenjak Suryong meminta izin untuk melakukan latihan bersama kelima muridnya. Sekarang mereka sudah turun gunung, kembali ke daerah Nancang. Pada saat ini, mereka semua sudah berada di dekat Manor White Dragon. Setibanya mereka di sana, terlihat ekspresi wajah semua murid Suryong tampak lega. Akhirnya kita bisa istirahat, benar-benar perjalanan yang berat, aku beneran ingin membersihkan tubuh, ucap Soyuk, Sangwon dan juga Yeomin. Aku sih masih belum bisa menghilangkan rasa aneh saat bangun tidur di gunung, keluh Wonkang. Titik tekananku disegel, jadi tenaga dalam tak bisa kugunakan, keluh juga Wiji Cheon, dan kemudian mereka mengingat kembali kejadian sewaktu mereka semua latihan bersama Suryong di gunung. Kisah itu dimulai di saat Wonkang sedang tertidur dan dibangunkan oleh Yeomin. Senior, bangunlah, kita dalam masalah besar, ucap Yeomin yang sedang berusaha membangunkan Wonkang dari tidurnya. Sebentar lagi, sahut Wonkang menolak untuk cepat bangun dari tidurnya. Ayolah, ucap lagi Yeomin yang terus berusaha membangunkan Wonkang, tetapi kali ini dengan cara yang sedikit lebih kasar. Karena Wonkang sangat sulit dibangunkan secara baik-baik, akhirnya Yeomin menampol wajah Wonkang agar ia cepat bangun dari tidurnya. Setelah mendapat tampolan dari Yeomin, akhirnya Wonkang pun terbangun, walaupun dengan keadaan yang sangat kesal ke Yeomin. Aku tidak ada pilihan lain, karena kau tak mau bangun setelah kubangunkan beberapa kali, sahut Yeomin ke Wonkang. Tetapi pada saat itu, terlihat Yeomin sangat kelelahan. Ada apa denganmu? Tanya Wonkang, yang menyadari kondisi Yeomin seperti orang yang baru selesai berlari jauh. Aku kehabisan napas karena berkeliling mencarimu, jawab Yeomin. Kenapa? Tanya lagi Wonkang ke Yeomin. Setelah itu, Yeomin memberikan tampolannya kembali ke Wonkang. Sembari juga ia mengatakan, mungkin kau belum bangun sepenuhnya ya, lihat sekelilingmu. Dan kemudian, di saat itu, mereka pun dikejar oleh binatang yang besar. Kejadian tersebut terjadi, di saat Wonkang sesumbar, bahwa ia bisa menghadapi kebanyakan beast, bahkan tanpa tenaga dalam. Dan akhirnya, Wonkang pun kabur di depan juniornya seperti seorang pecundang. Saat itu aku sedang bertarung mati-matian melawan seekor beruang, ucap juga Sangwon, yang pada saat itu ia juga mengingat kejadian tersebut. Di kejadian tersebut, Wonkang dengan sekuat tenaganya mencoba melawan seekor beruang yang sangat besar. Beruang itu juga melakukan perlawanan dengan buas, untuk melawan Wonkang. Mereka berdua bertarung habis-habisan, tidak ada yang mau mengalah antara satu dan yang lainnya. Sementara, Wiji Cheon, ia mengingat bahwa ia sedang menghadapi seekor ular raksasa. Tapi di saat itu, ia hanya beradu tatap dengan ular tersebut. Di pandangan sang ular, Wiji Cheon terlihat seperti binatang kecil yang sangat imut. Sedangkan Soyuk, ia malah disukai oleh salah satu beast, sehingga ia terjebak dan akhirnya beast tersebut terus mengikutinya. Beast tersebut adalah Silver Tiger, makhluk spirit yang ditemukan Soyuk saat berlatih di Gunung Heavenly Lord. Bukannya dia makhluk spirit, pasti sudah takdir. Dan spirit satu ini juga kan yang membimbing kita saat di gunung, sahut Sangwon mengomentari makhluk spirit yang ikut bersama Soyuk. Berkat dia, kita jadi tahu tentang naga One Hornet Demon sialan. Kalau saja kita berkeliling dan menemukannya secara terpisah, pasti bakal parah sih, ucap juga Wonkang menambahkan. Lalu mereka mengingat kembali kejadian tersebut. Pada saat itu, terlihat Suryong dan Soyuk melihat jejak dari pembantaian dari beast naga One Hornet Demon. Sebelumnya mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Kemudian seorang pria paruh baya memberitahukan informasi tentang kejadian tersebut, bahwa pelakunya adalah ular raksasa dengan tanduk hitam di dahinya. Mengetahui monster tersebut sangat berbahaya, dengan berpikir tenang, lalu Suryong memberikan instruksi kepada murid-muridnya untuk berkumpul terlebih dahulu. Tetapi di saat itu, semuanya tidak ada yang menduga bahwa Soyuk mengungkapkan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Kala itu Soyuk mengatakan bahwa sebenarnya dirinya dari kelompok Green Forest, sekelompok perampok hutan yang sangat ditakuti. Tetapi, ekspresi semua orang hanya datar dan tidak ada yang merespon apapun tentang kebenaran tersebut.
Di dalam benak Soyuk ia berpikir, apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan tak bisa menatap mereka. Instruktur pun mungkin tidak akan lagi mengajarkanku martial art. Kayaknya akan terasa canggung. Aku juga mungkin harus meninggalkan Manor White Dragon. Aku disuruh menyembunyikan identitasku. Oke, aku takkan menghindari entah itu kemarahan, hinaan, maupun aku akan disalahkan. Selepas Soyuk berpikir seperti itu, tidak disangka bahwa semua teman-temannya tidak memperdulikan hal tersebut. Terus kenapa? Kukira kau bakal bilang hal yang mengejutkan. Apa masalahnya? Aku bakal lebih kaget kalau kau bilang kau berasal dari sebuah sekte ortodok. Ucap Won Kang, Sang Wong, Wiji Cheon dan disusul Yeomin. Aku sudah menipu kalian loh. Aku ini berasal dari Green Force, bandit jahat dan kejam. Ucap Soyuk, menegaskan kembali jati dirinya. Kau barusan terdengar bangga, sahut Suryong sembari mengantamkan tongkat naga hitamnya ke Soyuk. Tapi, kalian benaran sudah tahu. Jujur saja meski kukira sudah menyembunyikannya tanpa celah. Ucap Soyuk yang menyangka semua teman-temannya sudah tahu jati dirinya yang sebenarnya sejak lama. Bajigur, yang barusan kau bilang malah bikin kesal. Sahut Won Kang ke Soyuk. Benar, kau kira kami ini siapa? Ucap juga Yeomin ke Soyuk. Lalu, Wiji Cheon juga berkata ke Soyuk melalui teknik telepati. Sebenarnya aku dari kultus Blood. Ayah angkatku dulu kandidat Raja Green Force. Aku dari salah satu keluarga Eight Great Family. Mengetahui hal tersebut, Soyuk pun menjadi sangat kaget. Setelah mereka semua mengetahui jati diri mereka masing-masing, membuat suasana di sana semakin ceria. Menyadari kebisingan tersebut, itu bikin Suryong sangat kesal ke murid-muridnya. Tetapi Suryong menahan kekesalannya, karena berkat mereka Suryong bisa mengatasi deviation ki yang dideritanya saat latihan tempo hari. Saat itu Baek Suryong berhasil menemukan naga One Horned Demon dengan menggunakan anggota Green Force terdekat. Dan berhasil memusnahkannya bersama kelima muridnya. Tapi, karena kutukan terakhir, Baek Suryong terpaksa menyerap energi demonik ratusan tahun dari naga demon ke dalam tubuhnya. Untungnya, dengan bantuan ibu dari binatang Beast Silver Tiger yang bersembunyi, serta muridnya yang berbagi energi setara 100 tahun, nyawanya terselamatkan. Di saat itu, ilusi dari mantan muridnya sewaktu di kultus Blood muncul di saat terakhir. Di saat itulah Suryong terjatuh dalam deviation ki. Melihat keadaan guru mereka yang sedang dalam kondisi krusial, itu membuat kelima murid Suryong sangat panik. Di saat yang sama, di dalam jiwa Suryong yang bertemu dengan mantan murid-muridnya dari kultus Blood, ia mengatakan maaf dan dirinya harus menghadapi kenyataan yang telah terjadi. Beberapa waktu kemudian, Suryong pun berhasil melalui keadaan krusial yang sangat berbahaya dan akhirnya ia dapat kembali berkumpul dengan kelima muridnya lagi. Kemudian Suryong bertemu dengan ibu binatang Beast Silver Tiger. Lalu Suryong mendengarkan ramalan malapetaka dari ibu binatang Beast Silver Tiger. Ia mengatakan ke Suryong bahwa seseorang sedang menyebarkan kekuatan Heaven Defiance. Kalau tidak dihentikan, aturan alam akan terjungkir balik dan menyebabkan kehancuran. Itulah mengapa Suryong berpikir, bukan hanya dia yang harus kuat, melainkan semuanya harus menjadi lebih kuat. Kembali di saat ini, Suryong mengatakan kepada semua muridnya, hanya karena kalian menyerap energi dalam, bukan berarti jadi milik kalian. Kalian harus mensirkulasi aliran energi secara konsisten. Mendengar instruksi dari guru mereka, semua murid Suryong pun mendengar dan menurutinya. Kalau kalian berhasil mengaturnya meski hanya setengah saja, kalian takkan kalah dari bocah-bocah Akademi Heavenly Martial. Gumam Suryong di dalam benaknya. Jadi jangan senang dulu. Ucap lagi Suryong ke semua muridnya dengan ekspresi wajahnya yang memerah karena senang. Melihat ekspresi gurunya begitu, mereka pun berkata kepada gurunya, tapi aku merasa, instrukturlah yang paling menikmati situasi kami. Sahut Sang Wong merespon ucapan Suryong. Kami bisa melihatmu menahan tawa. Sahut juga Yeomin menambahkan. Mendengar respon dari murid-muridnya, Suryong mencoba mengelak atas apa yang sebenarnya ia rasakan. Ah iya, kita hampir sampai di Manor White Dragon. Kalian ingat kita sudah sepakat untuk pulang diam-diam kan? Ucap Suryong mengingatkan kembali murid-muridnya. Iya guru, kita tak boleh menyebabkan huru-hara seperti setelah balik dari Epil Valley. Sahut murid-murid Suryong. Baik kalau begitu, ayo buruan, ucap lagi Suryong, memerintah mereka agar lekas bergerak.
Dan akhirnya mereka semua beranjak pergi untuk kembali ke Manor White Dragon. Tetapi setibanya mereka di depan kediaman mereka, semua murid-murid Suryong sangat terkejut melihat sesuatu di hadapan mereka. "Kenapa banyak serangga di sini?" gumam serempak para murid Suryong, setelah melihat di depan pintu masuk kediaman mereka dipenuhi oleh banyak praktisi martial artist. Lalu, dengan perlahan Yeomin menarik baju Suryong. Kemudian, Yeomin membisikkan sesuatu ke Suryong. "Instruktur, apa yang harus kita lakukan? Terlalu banyak orang di sana, bakal susah untuk masuk diam-diam." Setelah itu, Suryong pun mengusulkan agar mereka semua masuk melalui pintu belakang saja. Dan memanjat tembok, ucap Suryong sembari memakai bahasa isyarat ke murid-muridnya. Di dalam benak murid-murid Suryong, mereka berpikir, padahal ini adalah tempat tinggal mereka. Tetapi kenapa rasanya menegangkan sekali ya? Setelahnya, mereka pun segera melakukan rencana yang sudah dibuat, untuk memasuki kediaman mereka secara diam-diam. Suryong pun melakukan hal tersebut terlebih dahulu, ia melompat menaiki atap rumah mereka. Tetapi pada saat yang sama, pergerakannya disadari seseorang. "Berani sekali," ucap orang tersebut, dan tanpa banyak bicara, ia langsung saja menyerang Suryong. Ternyata orang tersebut adalah Nam Gongsu. Di saat serangan Nam Gongsu dapat ditahan Suryong, sejenak mereka berdua terdiam dan sama-sama kaget. "Kau?" ucap Nam Gongsu. "Kau?" balas juga Suryong, dengan tatapan yang sama-sama bingung atas situasi mereka. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sama-sama menurunkan senjata mereka. "Kenapa kau di sini?" tanya Suryong ke Nam Gongsu. "Kukira tadi ada maling," jawab Nam Gongsu. "Pemilik rumah sudah pulang," ucap lagi Nam Gongsu sembari mengacungkan senjata yang dipegangnya ke Suryong, yang ternyata itu adalah centong alat untuk memasak. "Kukira kau tadi maling juga, karena mau menyusup masuk," lanjut ucap Nam Gongsu ke Suryong. "Memangnya ada yang sudah mencoba masuk ya?" sahut Suryong, bertanya ke Nam Gongsu. Tanpa menggubris pertanyaan Suryong, Nam Gongsu pun menyuruh mereka semua masuk terlebih dahulu. Di dalam terlihat Nam Gongmi sedang menikmati hidangan yang telah Nam Gongsu buat. "Apa kau membawa pengemis ke sini untuk memberi mereka makan?" tanya Nam Gongmi ke kakak ketiganya itu. "Ya begitulah," jawab Nam Gongsu ke adik kecilnya, tanpa ada rasa bersalah ke Suryong. "Hei bajigur, maksudmu apa, bilang begitu?" sahut kesal Suryong, memprotes ucapan Nam Gongsu. Setelah itu, Suryong pun menanyakan kabarnya Nam Gongmi. Melihat pengemis itu ternyata adalah Suryong, Nam Gongmi pun langsung menghampirinya. "Instruktur, kenapa kau lama sekali sampainya?" ucap Nam Gongmi bertanya ke Suryong. "Ya, ada yang harus kulatih," jawab Suryong. Kemudian, semua murid Suryong pun menyapa ramah Nam Gongmi. "Halo, kau ingat kami tidak? Kami yang sebelumnya menyapamu sekilas saat malam di hutan beberapa hari lalu." Mendengar sapaan tersebut, Nam Gongmi pun membalasnya kembali dengan ramah juga. "Halo, murid-murid instruktur Bak Suryong." Setelah Nam Gongmi membalas sapaan mereka, lalu Nam Gongmi menanyakan binatang yang dibawa Soyuk. "Apa itu kucing? Apa aku boleh mengelusnya?" "Imut sekali," ucap lagi Nam Gongmi sembari menyentuh binatang spirit tersebut. Lalu, Nam Gongsu pun menyuruh mereka semua untuk ikut menikmati makanan yang telah ia hidangkan di atas meja. Tak lama, terlihat mereka semua telah selesai menikmati makanan tersebut, sampai-sampai perut Won Kang dan Sang Wong terlihat membuncit karena kekenyangan. Di dalam benak mereka, makanan tersebut terasa nikmat sekali. Dan di benak Suryong mengatakan bahwa skill memasaknya Nam Gongsu melebihi martial art-nya. Kemudian, sembari berdehem terlebih dahulu, Suryong menanyakan ke Nam Gongsu, "Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini? Siapa orang-orang di luar sana?" "Bek Suryong, kau sekarang merasakan buah ketenaran. Para pendekar ke sini untuk menantangmu. Orang-orang ingin diasosiasikan denganmu. Mata-mata dari 9 faksi mengawasimu. Para pemburu status menggunakan orang-orang, pengemis, maling, dan lainnya agar jadi muridmu." Bahkan, jelas Nam Gongsu menjawab pertanyaan Suryong terkait situasinya saat ini. Tetapi belum habis Nam Gongsu menjelaskan atas apa yang terjadi, Suryong langsung menghentikannya. "Cukup, aku memang sudah menduganya. Tapi jumlahnya terlalu banyak," sahut Suryong. "Tidak kok,
Jumlah perhatiannya wajar untuk orang yang dijuluki salah satu dari 10 supreme yang baru di Murim. Mendengar hal tersebut, sontak saja itu membuat Suryong sangat terkejut. Yang baru apaan? Tanya lagi Suryong, dibarengi dengan ekspresinya yang masih tidak percaya dengan hal yang baru saja ia dengar. 10 supreme dari Murim. Namamu disebut akan mengisi posisi kosong di antara mereka. Terang Nam Gongsu mempertegas posisi Suryong saat ini. Mendengar juga tentang kabar terbaru tentang guru mereka, seketika, hal itu membuat semua murid-murid Suryong juga sangat terkejut dan hampir tidak mempercayai bahwa guru mereka akan menjadi salah satu dari 10 orang terkuat di Murim.